Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rintan Pratiwi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai transformasi dari PT Telkom. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah sejarah dari Telkom ini sendiri. PT Telkom Indonesia atau biasa disebut Telkom Indonesia adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Telkom ini sendiri merupakan salah satu BUMN yang 52,09% sahamnya saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan 47,91% dimiliki oleh publik. Pada tahun 1882, didirikanlah sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf. Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh pemerintah Hindia Belanda ke dalam Jabatan Pos Telegraf Telepon atau PTT. Sebelumnya, pada tanggal 23 Oktober 1856, dimulai pengoperasian layanan jasa telegraf elektromagnetik pertama yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor. Pada tahun 2009, momen tersebut dijadikan sebagai patokan hari lahir Telkom. Yang kedua, kita akan membahas produk dari Telkom. Produk dan layanan dari Telkom ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, telekomunikasi, kedua, teknologi informasi, dan yang ketiga, media edutainment. Yang pertama, telekomunikasi dibagi menjadi sambungan telepon tidak bergerak, di mana sambungan telepon tidak bergerak ini merupakan layanan teleponisasi dasar pada sambungan telepon kabel. Layanan telepon tetap bernilai tambah merupakan fasilitas layanan bernilai tambah yang dihadirkan satu paket dengan produk inti. Yang kedua, ada sambungan telepon nirkabel tidak bergerak. Layanan ini merupakan jasa sambungan telepon yang dapat dinikmati pelanggan dengan membeli nomor perdana dan voucher isi ulang agar dapat menggunakan jasa telekomunikasi yang diinginkan. Nah, ini biasa dipakai oleh orang-orang zaman sekarang. Yang selanjutnya ada seluler. Telkom melayani jasa komunikasi seluler melalui anak perusahaan. Telkomsel memanfaatkan teknologi GSM dan frekuensi 3,5G. Layanan seluler masih menjadi kontribusi terbesar bagi pendapatan konsolidasi perusahaan. Selanjutnya ada jasa layanan internet atau narrowband dan broadband. Jasa ini sendiri merupakan jasa akses internet yang memanfaatkan jaringan telepon biasa dan modem dial-up. Pelanggan diharuskan berlangganan ke internet service provider atau ISP tertentu atau melakukan akses internet ke Telkomnet instan. Selanjutnya ada layanan jaringan. Layanan jaringan ini sendiri merupakan bentuk jasa jaringan transmisi terestrial unregulated yang menghubungkan dua titik terminasi antar point of presence atau POP dedicated untuk digunakan secara eksklusif dengan kapasitas kanal transmisi yang simetris. Selanjutnya ada jasa komunikasi data. Jasa komunikasi data ini sendiri merupakan jaringan digital untuk memfasilitasi layanan telekomunikasi multimedia yang menggunakan bandwidth yang lebih besar dan sistem digital dari terminal ke terminal untuk melayani komunikasi suara, data, dan video serta dengan kecepatan. Selanjutnya ada layanan interkoneksi dan intercarrier. Layanan interkoneksi dan intercarrier ini sendiri merupakan bentuk jasa penyaluran panggilan interkoneksi dari penyelenggara komunikasi asal kepada penyelenggara tujuan dengan memanfaatkan jaringan tetap Telkom. Yang terakhir ada jaringan penunjang. Sarana penunjang ini sendiri merupakan layanan mekanikal dan elektrikal yang menyediakan sarana pasokan listrik AC milik Telkom bagi mitra penyelenggara. Selesai dari telekomunikasi, kita akan melanjutkan ke teknologi informasinya. Teknologi informasinya dibagi menjadi pertama, Managed Application and Performance atau ITO Cloud Based Managed Service, yang merupakan servis yang berbasis aplikasi client server mendukung layanan cloud computing yang dapat diakses pelanggan melalui jaringan internet. Nah, basis server yang diakses oleh pelanggan melalui layanan internet atau aplikasi khusus lain sebagai klien.
Yang selanjutnya ada e-payment atau payment service. E-payment sendiri ini merupakan layanan yang memudahkan proses transaksi pembayaran bagi pelanggan jasa atau barang kepada perusahaan penyedia jasa, seperti PLN, PDAM, PJKA, dan lain-lain, melalui jasa yang disediakan collection agent di antaranya bank, koperasi, BPR, convenience store, dan lain-lain, sehingga tidak harus mendatangi perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada IT-enabled service. IT-enabled service atau ITS merupakan layanan berbasis kontrak untuk mengelola atau menjalankan beberapa proses pelanggan. Knowledge Process Outsourcing atau KPO merupakan layanan BPO untuk proses bisnis yang memerlukan kompetensi khusus untuk pengelolaan network static VAS. Selanjutnya ada Network Centric VAS. Network Centric VAS merupakan layanan data dan telepon berbasis TI yang menawarkan nilai tambah bagi pelayanan pelanggaran konektivitas. Selanjutnya ada jasa integrasi. Jasa integrasi ini sendiri merupakan jaringan dan piranti keras yang memadukan dan menyediakan perangkat konektivitas di lokasi pelanggan atau CPE. Jasa integrasi aplikasi dan piranti lunak memadukan dan menyediakan seluruh sistem yang diperlukan untuk mengintegrasi dua atau lebih aplikasi atau piranti lunak atau sistem. Yang terakhir dari layanan dari Telkom ini ada media dan edutainment. Media edutainment ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konten. Konten bisa berupa musik, berita, sport, edukasi, permainan yang ada di dalam konten di Telkom. Selanjutnya ada portal. Portal ini sendiri merupakan portal yang memfasilitasi transaksi secara elektronik oleh pihak ketiga atau jajaran Telkom Group, terdiri dari aktivitas penjualan, delivery, layanan pelanggan, dan pembayaran. Lalu ada media pay TV. Media pay TV ini merupakan layanan TV berbayar yang disediakan melalui satelit atau kabel dengan sajian berupa konten premium seperti berita, sport, hiburan, dan lain-lain. Over the top TV merupakan layanan TV yang dapat diakses oleh pelanggan melalui jaringan internet. Dan advertisement merupakan layanan promosi komersial untuk produk atau jasa milik pihak ketiga yang disediakan melalui media digital maupun cetak. Oke. Yang terakhir kita akan masuk ke dalam inti dari presentasi ini, yaitu transformasi dari PT Telkom itu sendiri. Percepat transformasi digital dan fokus pada profitabilitas menjadi strategi Telkom mempertahankan kinerja perusahaan. PT Telkom telah melewati pertengahan tahun 2020 dengan mencatat pendapatan konsolidasi perseroan sebesar 66,9 triliun dan laba bersih 10,99 triliun. EBITDA atau earning before interest, tax, depreciation, amortization semakin menguat dengan pertumbuhan 8,9%. Menjadi 36,8 triliun dan margin EBITDA yang tumbuh 6,2 ppt menjadi 54,0%. Margin laba bersih juga menunjukkan tren yang lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi 16,4% dari sebelumnya 16,0%. Hal ini disampaikan oleh Direktur Keuangan Telkom, Heri Supriyadi, dalam presentasinya pada kegiatan Public Expose Live 2020 yang berlangsung secara online di Jakarta. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Digital Bisnis Telkom, Direktur Keuangan Telkom. Dalam kurun waktu 6 bulan berjalan tahun ini, Telkom telah memberikan kinerja yang cukup baik meski dihadapkan pada kondisi bisnis yang dinamis dan menantang serta adanya pandemi yang tentunya berdampak terhadap makroekonomi dan penurunan daya beli masyarakat. Hal ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan untuk fokus pada lini bisnis yang memiliki profitabilitas lebih tinggi. Selanjutnya, untuk mengembangkan bisnis digital platform, salah satu lini bisnis yang juga menjadi fokus perusahaan adalah data center yang tumbuh cukup kuat. Saat ini Telkom memiliki data center di 22 lokasi dan baru saja melakukan groundbreaking dan center tier 3 and 4 yang tahap pertama diperkirakan dapat mulai beroperasi pada pertengahan 2021. Sementara itu, untuk mendukung aktivitas bisnis dan memastikan layanan terbaik bagi pelanggan, Telkom terus membangun infrastruktur telekomunikasi di mana hingga akhir Juni fiber base. COVID-19 secara tidak langsung mengharuskan Telkom untuk mempercepat upaya transformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital. Pandemi memberikan ruang bagi Telkom dalam melakukan akselerasi digital.
Telkom menangkap peluang ini dengan menghadirkan solusi melalui beragam layanan digital yang didukung oleh digital connectivity dan digital platform yang kuat. Untuk itu, Telkom secara kontinu terus melakukan pembangunan infrastruktur yang dianggarkan dari belanja modal perusahaan atau capital expenditure yang akan dimanfaatkan untuk penguatan seluruh lini bisnis, baik mobile related business, fixed broadband, dan bisnis lainnya. Selain itu, adanya pandemi mengharuskan Telkom untuk melakukan 3 hal, yaitu mempercepat proses transformasi, meminimalisasi dampak pandemi terhadap bisnis, serta mengakselerasi bisnis platform dan layanan digital. Sehingga kedepannya Telkom tetap dapat bertahan dengan memberikan kinerja yang semakin sehat dan profitable.